Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat petani bijak, dimanapun sahabat petani bijak berada. Mudah-mudahan di siang kali ini sehat walafiat, berkah selalu di bidang pertaniannya. Salam satu tanah. Baik sahabat petani bijak, di kesempatan kali ini akhirnya intinya petani bijak akan nyapa ya orang-orang baik ya. Terima kasih yang sudah subscribe ya, yang udah nge-DM. Intinya ada di antaranya saudara kita nih yang ada dari Jogjanya, dari Solonya, dari Blitarnya, dari Jawa Barat, Bandung. Terima kasih dari Lembang ya, yang selalu stay tune terus di kontennya petani bijak. Kebetulan di lahan kami sekarang, ini sekarang musim hujan nih. Sekarang musim hujan ya, musim hujan. Bagaimana di kawasan sahabat petani semua, apakah sama dengan lahan petani bijak di sini? Nah, oke. Untuk kesempatan kali ini ya, di ketika musim hujan ada, kita itu kan ada musim hujan, ada juga musim kemarau atau panas. Kebetulan di komunitas kami tidak henti-henti ya, baik musim hujan atau musim panas, selalu kita tetap aja konsisten daripada penanaman jenis tanaman cabai ya. Untuk di musim hujan ini gitu kan, khususnya sahabat tani nih yang ada di kawasan dekat petani bijak, baik petani mitra atau petani binaan, apa aja untuk musim hujan maka harus diwaspadai. Yang pertama, kalau tanaman kita ya di ketika musim hujan, maka yang pertama pH tanah ya. Kalau di ketika musim hujan pasti pH tanah menurun. pH tanah menurun. Makanya dari itu waktu pertama pembenahan tanah ya, kita bikin bedengan, diusahakan kapur pertanian, kapur dolomit, kapur yara, kapur apapun yang jelas ada hubungannya sama kapur pertanian ya, untuk menaikkan pH tanah. Apakah itu penting? Penting ya. pH tanah pasti ketika musim hujan pH tanah akan menurun. Dari awalnya pH tanah itu, dari awal pH tanah 6,5 menurun daripada 6,4, 6,3, 6,2. Sedangkan yang dibutuhkan untuk tanaman jenis komunitas cabai kita minimal pH tanah itu 6,2 sampai 6,5 ke atas ya, kurang daripada 7. 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 ini diperhatikan masalah pH tanah. Ketika musim hujan, curah hujan banyak, curah hujan yaitu besar, maka diwaspadai perkara pH tanah. Untuk menambah pH tanah yaitu pastikan kita selalu pakai dolomit di bedengan kita. Itu perkara unsur uruk dan haranya tanah. Yang kedua ya, masalah penyakit di musim hujan nih, hati-hati juga. Kalau untuk pencegahan di masa musim hujan, kedua yaitu mengenai masalah penyakit ya. Penanggulangan daripada penyakit itu antara ada dua ya. Pertama, bakteri dan patogen. Bakteri dan patogen di ketika musim hujan itu pasti nih guys ya. Jamur dan patogen itu kita harus bisa dicegah. Dari masa vegetatif, masa generatifnya harus pencegahan. Gimana caranya nih ketika musim hujan, jamurnya supaya bisa dikendalikan, patogennya supaya bisa dikendalikan. Nah, makanya fase daripada tanaman kita itu kan ada dua masa nih, ada masa generatif, ada masa vegetatif ya, harus bisa diselesaikan. Makanya pertama jamur ya. Jamur itu ada dua, sorghum. Bakteri gimana dengan cara penanggulangannya bakteri ya. Terus layu sorghum, jamur juga. Yang intinya kalau sahabat petani
bijak ya berkenan, ada di video kami yang sebelumnya tuh mengatakan apa mengenai masalah layu bakteri, layu fusarium ketika musim hujan. Nah, di sini cari ketika musim hujan harus banyak nyari bahan aktifnya, yang ada bahan aktifnya itu konazol ya. Konazol atau benzoat. Nah, itu cocok untuk ketika musim hujan. Baik sahabat petani bijak ya. Yang pertama tadi pH tanah, yang kedua penyakit unsur uru dan hara penyakit ya. Ketika musim hujan waspada. Di komunitas kami khususnya petani cabai jangan terpengaruh masalah musim hujan, musim kemarau, gimana, yang penting nanam dan nanam, nanam dan nanam. Yang poinnya harus bisa dikendalikan antara dua perkara tadi ya, yaitu pertama diukur perkara pH tanah, yang kedua penanggulangan daripada patogen dan jamur. Lalu makanya kalau bikin bedengan nih ya, bikin bedengan ini kebetulan sahabat petani bijak ya, ada di antaranya rekan kami ini di lahan kami ini, kita biasa lah ya, ini kita mau nanam daripada cabai ya. Nah, cabai lagi nutup plastik busa ya, belum kita berbelah-belah guys. Kita ngambil contoh, kita yang ini aja lah, kita ngambil contoh ya. Nah, kalau kita pakai plastik busa, kebetulan angin, coba dilihat nih, dilihat. Nah, dilihat guys. Nah, misalkan ini yang tengahnya ya, bolongan atau bolongan jarak tanamnya itu 50-50, di sini bolongan 50, di sini jarak bolongan 50, di sini jarak bolongan 50, di sini jarak bolongan 50. Jadi kita dibikinnya itu balak 5 ya. Balak 5 diantaranya di sini dibolongin, di sini nih. Nih, di sini dibolongin ya. Di sini dibolongin, di sini dibolongin, di sini dibolongin. Makanya tengah-tengahnya itu dibolongin untuk apa? Untuk makanan dari sini, dari sini masuk ke sini, dari sini masuk ke sini, jadi makanannya. Nah, ketika untuk menaikkan pH tanah boleh ya, kapur pertanian dimasukin di tengah. Jadi apa? Untuk merangsang daripada akar yang nyerang semua guys ya. Jadi jaga perkara tanaman kita ketika lagi musim hujan ini, mudah-mudahan selalu dan selalu ya menjaga aktivitas kita, jaga mood kita perkara pertanian, baik yang menyampaikan, baik pula yang mendengarkan. Ada yang lebih baik, yaitu siap menyampaikan dan mengamalkan perkara ilmu pertanian ke saudara-saudara kita yang lain. Jangan melit-melitin ilmu. Ilmu itu milik Allah, tanaman milik Allah, kita pasrahin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan ada usaha, jangan dulu lihat hasil. Yang sudah subscribe terima kasih, yang belum ditunggu akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.